Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Letarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Gemini, ini pembacaan asmara kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Juni 2026. Sebelum Mari menyampaikan bacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja ini dia. Nah, ada energi dari Ten of Pentacles reverse. Berikut, kemudian ini dan kemudian ini ya. Berikutnya ada ini, kemudian ada di sini, kemudian ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Oke, tunggu dulu ya. Oke, dan kemudian ada di sini. Baik, kalau Mari bilang ini tuh nampaknya hubungannya sudah di end ya. Ini nampaknya hubungannya sudah berakhir atau ini adalah detik-detik untuk mempertimbangkan benar-benar mengakhiri hubungan ini gitu ya. Terutama itu tuh terbaca dari energi si pasangannya kamu. Jadi untuk di saat-saat sekarang dan akan berlanjut hingga akhir bulan Juni ini tuh kayaknya dia, aku nggak mau ada urusan sama kamu. Nggak ada apa-apa antara kita berdua. Nah seperti itu dianya ya. Hidupnya aku itu tuh sudah memprioritaskan hal yang lain di sana dia. Ya, jadi kayak boleh-boleh orang ini tuh akan belajar untuk benar-benar bisa mandiri dan terutama dia akan lebih memfokuskan dirinya kepada uang gitu loh. Jadi sekiranya pun masih tetap akan ada interaksi antara kalian berdua, tentu saja interaksi itu tuh Mari lihat ya menyangkut paut tentang uang ini. Tidak ada yang lain di situ. Gitu loh. Ya. Bukan lagi berbicara tentang berinteraksi tentang ekspresi cinta, kasih sayang, keromantisan gitu ya. Enggak begitu lagi gitu loh. Jadi kalau kamu dapat telepon dari dia, chatting dari dia, ya itu tuh ya ceritanya tentang duit lah gitu ya. Entah duit itu tuh bukan secara eksplisit minta duit sama kamu, tapi misalnya nih kalian berdua rekan kerja, partner bisnis, ya udah ngomongin tentang pekerjaan, tentang bisnis lah, itu kan juga ujung-ujungnya ya berbicara tentang uang kan di situ ya. Nah, tidak lebih daripada itu kalau Mari bilang ya. Nah, dan kalau kamu ternyata nanti menemukan dia sama sekali tidak ada mencoba untuk koneksi sama kamu, percayalah di situ tuh dia sedang ugal-ugalan ya untuk nyari income baru gitu ya, nyari pekerjaan dan sebagainya di sana ya, gitu. Jadi pokoknya tentang hubungan ini tuh tak ada ini dalam benak si dianya gitu. Bahkan mau untuk teringat sama kamu pun bisa-bisa nggak ada, luput aja udah. Masuk tanggal 21 hingga akhir bulan Juni, luput aja tentang kamu, nggak diinget tentang dirimu. Gitu loh. Ya sudah asik dia dengan dunia dia sendiri di sana ya. Jadi kayak tiada kamu gitu loh, tiada kamu. Nah bahkan ketika kalian misalnya masih berkemungkinan untuk berjumpa ya, tapi bisa di situ tuh ya udah ngeflat aja dia ke kamunya. Dia melihat kamu itu tuh ya kamu adalah orang asing gitu, bukan orang asing yang pernah deket sama dia, yang pernah berumah tangga dengan dia atau memadu kasih dengan dia, enggak, tapi kamu adalah memang benar-benar orang asing gitu di matanya dia di sana ya. Dan ya dia pun bisa di situ tuh berharap ya kamu juga akan menganggap dia menjadi orang asing, terutama kalau tadi tak ada kebutuhannya dia tentang uang dengan kamu ya. Jadi dia itu tuh enggak mau itu tuh kayak berangan-angan gitu ya. Kiranya kamu nelfon dia, chatting dia, enggak ada tuh, enggak ada. Gitu. Ya, ingat kalau dia enggak ada kebutuhan finansial dari kamu ya enggak ada. Enggak mau. Malah dia tuh berharap bahwa ya kamu lupain dia gitu loh. Ya, kamu jangan menjadi kerikil sandungan dalam hidupnya dia. Dia lagi konsentrasi betul-betul di situ tuh ya sedang menikmati hidupnya dia tanpa kamu gitu ya.
sedang menikmati petualangannya dia untuk cari duit di situ, ya. Jadi kalau Mari bilang ini tuh bukan satu hal yang mengejutkan lagi ya, karena udah cukup lamanya ini tuh dia kayak tidak menganggap bahwa kamu adalah seseorang yang istimewa di dalam hidupnya, gitu. Ya, bahwa memang kalian berdua ini tuh sudah di end. Itu yang dia lihat tentang bagaimana kalian ini, gitu loh. Bukan siapa-siapa. Dan bahkan beberapa di sini tuh mau untuk silaturahmi saja pun dengan kamu, nggak mau dia tuh, nggak mau di sana ya. Nah, sekiranya pun dia masih kayak ketergantungan duit sama kamu, tapi maunya dia itu tuh kamu jangan berharap bahwa ketika dia minta-minta duit sama kamu, itu artinya bahwa dia sedang mengikat kamu ya. Oh tidak, gitu loh. Mungkin saja dia hanya menganggap bahwa itu adalah haknya dia, minta dari kamu, minta dapetin duit dari kamu, itu hanya haknya dia, gitu loh. Ya, nggak berharap dia bahwa kemudian ketika kamu ngasih duit sama dia, di situ tuh kamu kemudian mengusahakan agar hubungan kalian ini tuh kembali lagi bersama, gitu ya. Nah, tidak ada, nggak mau dia. Ya udah, hidupnya kamu, hidupnya dia ya hidupnya dia, gitu loh. Tapi ya haknya dia kamu kasih, itu aja. Kalau kalian rekan kerja, partner bisnis, lo yo kamu profesional dengan dia. Nah, kalau kalian ini tuh bisnis, ada sangkut pautnya tentang bisnis karir, Marliat bisa-bisa aja ini segera dia akan memutuskan ya ikatan relasi di antara kalian berdua. Jadi putus hubungan percintaan, selesai pula untuk hubungan interaksi bisnis dan karir. Jadi boleh-boleh aja dia itu tuh yang kayak ntar lagi memilih untuk resign gitu ya, kalau kalian berada di corporate yang sama gitu. Ya kalau kalian itu tuh partner bisnis, bisa dia ya udah selesai bisnis ini tuh selesai. Nggak ada lagi untuk project bisnis kali berikutnya. Nah, di situ dia ya. Jadi tak ada apa-apa lagi sangkut pautnya antara kamu dengan dia. Cukup. Nah, dia begitu. Ya dia akan mencari partner bisnisnya dia yang baru. Ya, dia akan mencari tempat dia berkarir yang baru gitu loh. Yang jelasnya tak ada kamu lagi di situ, tidak ada sangkut pautnya sama kamu. Gitu loh. Jadi orang ini tuh Mari bilang berhentinya urusan asmara dengan kamu, maka berhenti semua-semuanya. Segala-segalanya, bahkan untuk interaksi hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Gitu ya. Memang tidak menabuhkan genderang permusuhan dengan kamu, tidak. Gitu ya, hanya saja hematnya dia ya siklusnya dengan kamu itu tuh harus diakhiri memang dalam bentuk hal apapun, gitu loh. Benar-benar ini tuh cerita tentang kamu dengan dia menjadi di artefakkan gitu ya, udah jadi artefak gitu, udah difosilkan aja sudah, gitu, udah menjadi sejarah saja, sejarah yang nggak perlu dibolak-balik untuk dibaca ulang gitu ya, untuk dipertimbangkan kembali gitu. Udah saatnya itu tuh ya buka lembaran baru yang lebih fresh gitu ya, yang lebih segar, yang benar-benar itu tuh lembarannya lembaran kosong gitu loh. Masuk nama-nama dalam skenario hidupnya dia yang jelasnya tidak lagi namamu. Nah, begitu. Ya, jadi nggak main-main orang ini tuh kalau menyatakan tentang berakhirnya kisah kamu bersama dengan dia. Nah gitu ya, nggak main-main. Kalau dan ya paling-paling itu tadi, duitmu yang menurut dia adalah haknya dia, itu tuh namanya hak. Ya punya aku, kamu harus kasih. Namun di luar daripada itu, ini bisa juga dia tuh sampai aku benar-benar bisa mandiri, maka selesai. Jadi kayak bukan akan menjadi pengemis terus-terusan sama kamu ya, sampai dia benar-benar mampu, benar-benar bisa, maka dia pun akan stop. Jadi boleh-boleh dia nggak akan mau tergantung terus-terusan sampai seumur hidupnya dia ataupun jangka panjang ya ke dompetnya kamu, ke rekening banknya kamu. Nah kira-kiranya begitu kalau Mari nampak ya. Dan ya tentu bagaimana hubungan
bagaimana dia sebenarnya itu Marilah, ya kamu juga paham ya, kamu juga tahu gitu ya. Dan ya bisa-bisa walaupun kamu masih kayak mengakui bahwa seseorang ini tuh bagian dari hidupnya kamu, tapi kalau Marilah gini, apakah kamu akan memberikan haknya dia? Belum tentu ini ya kalau Mari lihat di situ. Jadi bisa aja memang berubah suasana dalam hubungan. Karena ada beberapa begini. Kalau ini tuh paling-paling ceritanya dalam waktu dekat ini, kalau kalian berumah tangga ya, ketika kamu mendengarkan pembacaan ini, kalian belum maju ke persidangan perceraian ya. Mari lihat, persidangan itu tuh mungkin akan terjadi, tapi tidak dalam waktu dekat, gitu loh. Butuh beberapa masa lagi tuh, baru kalian akan jumpa hadap-hadapan di pengadilan ya, menggugurkan status perkawinan gitu. Paling-paling di sini tuh kalian ya berpisah aja gitu loh, berpisah aja. Ya kamu ya dia gitu loh. Dia ya ndak ada lagi interaksi layaknya suami istri, nggak ada di situ ya. Nah kalau kamu bisa aja kamu masih kayak mengakui bahwa dia adalah suamimu, dia adalah istrinya kamu ya. Walaupun sudah jelas di sini tuh tanggung jawabnya kamu sebagai suami atau sebagai istrinya dia, bukannya kamu nggak tahu. Tapi mari lihat di sini tuh bisa kamu memilih untuk tidak melakukannya. Di situ. Kamu lebih cenderung memilih untuk tidak melakukannya. Gitu ya. Walaupun kamu katakan masih sanggup untuk katakan menafkahi dia, tapi kamu itu bisa ngapain gitu. Ya. Nah, tapi begini, kalau misalnya kamu ditanya orang, kamu statusnya apa? Kamu pasti bilang, oh aku ini tuh udah jadi istrinya dia, aku ini tuh ya suaminya dia gitu ya. Nah tapi kalau dia ditanya, kamu statusnya apa? Ya bisa dia tuh bilang, loh aku jomblo, aku udah janda, aku udah duda. Nah bisa dia gitu. Ya memperkenalkan siapa dirinya, apa statusnya dia. Boleh dia sama sekali tidak mengakui kamu. Gitu loh. Wah ada itu mantan suaminya aku, mantan istrinya aku, mantan pacarnya aku. Ya, gitu dia. Kalau kamu nampaknya Mari, kamu masih mau gitu ya, masih mau untuk ngakuin dia gitu. Tapi kalau dia ya kayak kata Mata, benar-benar dia lu gue en dalam status ya, apalagi dalam tugas tanggung jawab pengakuan antara siapa satu sama lain gitu. Nah di sana ya. Jadi kayak kalau maupun hubungan ini tuh diselamatkan, walaupun ada caranya gitu ya. Walaupun ada caranya, terbuka kesempatannya gitu. Namun terutama dilihat dari dia ya, dia akan menolak itu, kesempatan itu. Gitu loh. Dia akan menolak ya untuk menerima cara itu. Di situ loh. Maka tadi kata Mari, ini orang ndak main-main ini. Ndak main-main dia mau meniadakan kamu di sana. Kalau kamu masih kayak berharap masih adalah interaksi kalian berdua, walaupun mungkin bukan interaksi seperti yang dulu lagi, tapi kalau si dianya itu tuh nggak usah deh, nah gitu deh ya, makasih aja lah, tapi nggak mau lagi, seperti itu deh. Apalagi kalau memang nggak ada apa-apa yang bisa dia dapatkan dari kamu ya, siapa kamu gitu, dia tuh langsung siapa kamu, nggak lah gitu, buang-buang waktu itu dia, buang-buang tenaga di sana ya. Jadi kalau kamu kayak ngarep dianya itu tuh masih kayak membuka kesempatan antara kalian berdua, maka itu tuh hal yang bakalan bisa bikin kamunya jadi kecewa lah gitu ya. Bolehlah ngarep, tapi tidak untuk di saat-saat ini, namanya hati manusia kan, itu tuh kan sangat boleh berubah-ubah ya. Hari ini tuh dia bilang lu gue en kata, esok lusa bulan kesekian tiba-tibanya dia tergugah lagi, gitu kan, bisa-bisa aja. Namun itu sampai akhir bulan Juni nggak ada lagi apa-apa, gitu loh.
nggak lagi apa-apa. Nggak, jadi kayak, oh ini gagal total gitu loh. Gagal total. Yang dia lihat di situ tuh bukan hanya kayak sebatas kamu yang gagal jadi pacarnya dia, kamu yang gagal jadi suaminya, kamu yang gagal jadi istrinya. Tapi dia bilang, ya sama-sama gagal gitu lah. Lah aku memang udah nggak mau gitu dia sih. Jadi dia bukan hanya akan mempersalahkan kamu ya, karena dia tahu betul bahwa lah, dia pun nggak ada lagi ngarep apa-apa di hubungan kalian ini. Ya. Ya paling jauhnya ya tadi masalah tentang uang aja, pekerjaan aja, tapi itu pun tidak akan lama. Ntar juga aku akan resign kok, cari kerjaan baru. Aku akan mundur kok untuk bangun bisnis baru. Gitu modelnya si dia. Ya, jadi Kak, untuk sementara waktu ini kayak kelihatan nggak ada mencela-mencelainya, dia gas terus. Gitu. Dan dia pun berharap bahwa yo kamu jangan ngarep apa-apa lagi. Itu ya, sudah cukup gitu dia. Sudah cukup untuk sekian waktu mengusahakan biar hubungan ini tuh langgeng, harmonis ya. Biar berdua bersama menghabiskan usia tua. Udah cukup usahanya. Gitu. Ya. Nah, di situ. Dan ya kalau ternyata hubungan ini tuh masih hubungan yang sangat begitu fresh ya, sangat begitu baru. Mari lihat kayak memang gini, kalau masih baru-baru ya, kayaknya ada dia punya isu tentang relationship ini ya. Jadi kayak seperti mau memulai relationship yang baik dan benar, nampaknya itu tuh butuh waktu proses yang lumayan lama ini. Mari lihat ya, karena ada energi avoidance-nya dia ini kalau mari nampak ya. Jadi komitmen itu tuh menjadi satu hal yang rumit menurut dia. Ya, bahkan kalaupun kalian sudah lama berhubungan, susah dia ini tuh kalau mari lihat ya, memasukkan dirimu dalam hidupnya dia ataupun memasukkan dirinya dia dalam hidupnya kamu. Itu susah ini. Walaupun ternyata pada kenyataannya kalian itu tuh sudah bersama sudah sekian tahun kah, ya entah itu tuh belasan tahun, puluhan tahun. Tapi kayak masih sering itu tuh dia merasa kalian berdua itu tuh asing satu sama lain. Situ. Ya. Jadi berpisah dari kamu, kalau menurut dia bukan itu tuh satu hal yang mengagetkan. Karena dari dulu-dulu pun sudah dia boleh prediksi tuh ya. Nggak bakalan sampai selama-lamanya ini kamu dengan dia. Gitu. Sulit dia menjadi istrimu, suamimu. Gitu ya. Dan dia tahu dia nggak bisa nge-trigger kamu menjadi suaminya dia ataupun istrinya dia. Gitu ya. Jadi diam-diam memang betulan masih asing kalian berdua ini. Gitu. Walaupun tadi kata Mari udah bobok bareng ya. Karena kalian suami istri ya sudah sekian tahun, bahkan kalian sudah gotong royong gitu kan. Bikin anak gitu. Tapi dia tahu dia belum benar-benar begitu mengenal kamu dan kamu juga sesungguhnya belum benar-benar tahu siapa dia. Gitu. Jadi enggak mengherankan kemudian ketika dia melihat hubungan kalian ini tuh gagal. Gitu, ya. Karena dia juga mengakui bahwa ada peran aktifnya dia membuat hubungan ini ya seperti ini adanya untuk di saat-saat sekarang. Gitu, ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, berikut energi Taurus, ada energi dari Cancer di sana ya. Kemudian ada energi Capricorn, energi dari Cancer menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.